Selaksa keindahan membentang luas di alam nan menghijau, memaksa mata memandang tanpa jemu. Dusun Gupit adalah sepotong surga kecil di bumi pertiwi, tempat di mana keindahan alam dan kedamaian hidup berdampingan dengan harmoni. Hamparan hijau membentang luas, seolah memeluk cakrawala dengan kelembutan yang menyejukkan. Di balik panorama itu, ratusan jiwa hidup rukun dan saling menguatkan dalam kebersamaan. Dusun ini bukan sekedar tempat bernaung, tetapi rumah bagi hati-hati yang penuh kehangatan. Yang mana terbagi menjadi satu rukun warga, 5 rukun tetangga, dan dinaungi oleh satu kepala duku. Di balik suasana tenang dan alam yang asri, Dusun Gupit menyimpan potensi yang besar. Fasilitas dasar seperti balai dusun, posyandu, tempat ibadah, dan sekolah telah menjadi pusat aktivitas dan juga pembelajaran bagi warga. Di sisi lain, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Jalan utama dusun yang menjadi akses penting untuk kegiatan sehari-hari masih belum sepenuhnya memadai. Namun, pada setiap langkah kaki masyarakat, ada tekad yang tak pernah retak untuk terus bergotong royong membangun dusun ini. Dusun Gupit telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Setiap pagi, warga desa memulai hari dengan harapan dan kerja keras. Di sawah dan di ladang, mereka menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Hasil bumi menjadi sumber pangan dan juga sumber penghidupan. Tak hanya itu, di belakang rumah atau di kandang sederhana, mereka juga memelihara ayam, kambing, bahkan sapi. Dari sana, mereka mencukupi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, menyekolahkan anak, dan menjaga roda ekonomi keluarga agar terus berputar. Bertani dan beternak bukan hanya pekerjaan, tapi bagian dari kehidupan. Inilah cara warga dusun untuk bertahan, berkembang, dan bermimpi akan masa depan yang lebih baik. Dan di tengah kehidupan yang hangat ini, hadir sosok yang menjadi pemimpin. Untuk itu, mari kita dengarkan cerita langsung dari kepala dukuh yang mengenal dusun ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dukuh Gupit Suranti. Kemudian umur saya 49 tahun dan saya mulai menjabat sebagai dukuh sejak 16 Agustus tahun 2002. Untuk Dusun Gupit, untuk batas-batas wilayahnya di sebelah selatan ada Padukuhan Ketelo, kemudian sebelah barat Dusun Paruturu, itu sudah lain desa, termasuk desa Mertelu, Kelurahan Mertelu. Kemudian untuk wilayah sebelah utara Padukuhan Sermo, sebelah timur Padukuhan Mipik. Dan untuk medan di Padukuhan Gupit ya seperti ini, perbukitan dan kebanyakan untuk mata pencarian dari pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, dan juga ada batu yang ya skala kecil ditambang untuk dibuat semacam cokek, tapi hanya bentuk batu mentah nanti yang mengolah dari wilayah Klaten, khususnya di Desa Jarum.
Untuk jumlah kakak, untuk kakak laki-laki ada 108, kemudian kakak perempuan janda ada 29 dan jumlah 137. Kemudian untuk jumlah penduduk, laki-laki 184, perempuan 186, jadi total ada 371. Dan kemudian untuk RT dan RW, untuk satu dusun ini dibawahi oleh 1 RW dan 5 RT. Untuk mata pencarian yang utama khususnya di masa-masa penghujan itu tani, karena kebanyakan di sini tani dan modelnya belum ada pengairan yang hanya ada tada hujan. Jadi hanya mungkin untuk aktivitas tani itu di musim-musim penghujan. Kemudian juga ada peternakan, kan juga memanfaatkan jerami hasil limbah dari pertanian. Kemudian juga ada penambang batu tapi hanya skala kecil dan modelnya seperti batu hitam yang sebagai bahan baku untuk pembuatan cokek. Ya untuk potensi dan keunggulan ya mungkin karena mata pencahariannya tani, ya mungkin hanya hasil pertanian, itu pun hanya untuk dikonsumsi. Tapi alhamdulillah ya juga bisa mencukupi, walaupun ya nanti juga ada suplai dari kebutuhan warga-warga miskin dari pemerintah seperti Raskin yang kemarin sudah diberikan kepada warga kami. Untuk infrastruktur itu kami menitik beratkan pada pembangunan jalan, pembukaan jalan, kemudian talut, drainase. Itu karena wilayah seperti ini kalau musim penghujan tentunya air kalau tidak dibuatkan drainase akan mengalir seenaknya sehingga akan mengganggu atau bisa menjadi bencana tanah longsor. Kemudian untuk di Badus yang mungkin sampai saat ini masih bisa digunakan, tapi untuk kelengkapan seperti MCK, kemudian lapangan di depan masih kurang karena belum ada yang memadai, karena kami sedang berupaya kepada semua warga, semua kakak. Kemarin kami berembuk dengan Bapak RT, kami akan semampu mungkin bertahap akan buat talut. Dan sementara ini dari warga, dari kakak, iuran sebanyak 50.000 per kakak. Nanti akan dibelikan batu, setelah batu terkumpul akan dibuat talut gitu. Ya, dari pemerintah kemarin juga di tahun-tahun kemarin juga alhamdulillah dapat program padat karya, dan per hari ini karena juga dapat bantuan ADD dari pemerintah berupa pengecoran jalan. Alhamdulillah sekarang masih berjalan, belum finish, dan nanti kita berdoa semoga perjalanannya, proses pembangunan bisa berjalan lancar sehingga nanti bermanfaat bagi pengguna jalan, warga masyarakat di sekitar. Di balik kehidupan dusun yang penuh kekeluargaan, ada struktur sosial yang menjadi pengikat antar warga. Salah satunya adalah peran rukun warga atau RW yang berperan menjadi jembatan komunikasi. Di setiap kegiatan, RW hadir sebagai penggerak dan penyambung semangat gotong royong. Inilah sosok Ketua RW yang turut menjadi harmoni keteraturan masyarakat RW 1 di Dukuh Gupit. Nama saya Studio, saya sebagai RW di Dusun Bukit ini. Kurang lebih ada 135 kakak. Yaitu di kos RW sini ada kegiatan gotong royong setiap minggu sekali. Terus ada kegiatan pertemuan tingkat RT, dari RT 1 sampai RT 5 itu ada kegiatan.
Nama Bapak Kasimo sebagai Ketua RT 1. Ya, nama saya Bapak Udit. Untuk di Gupit ini sebagai Ketua RT 02. Nama saya Purwanto. Ini sebagai RT 3, khususnya di belah atas, paling atas di RT 3. Nama saya Suranto. Terus kebenaran saya di sini sebagai Ketua RT. Kalau Nami Abdullah, RT 05. Delapan belas kakak. Untuk jumlah kakak sekitar 31 kakak, Pak. Ya, yang aktif itu kurang lebih 20-an. Itu di sini itu kebanyakan udah janda tua. Jadi yang aktif kurang lebih ya 20. Jumlah kakak di RT 4 ada 35. Jumlah kakak yang ada di RT 5 ada 25 kakak. Yang ngorotin itu kalau minggu kerja bakti di jalan, kalau tanggal 25 arisan rutin. Untuk kegiatan setiap bulan itu ada arisan ibu-ibu. Terus ada yaitu kegiatan itu dandan ratan untuk betulin jalan. Itu. Sini biasanya gotong royong itu seminggu sekali, Mbak. Seminggu sekali itu buka akses jalan. Ini melalui gotong royong. Terus ya sekarang ini alhamdulillah pemerintah sudah ikut dalam pembangunan. Maksudnya sekarang sudah ada program-program yang sudah menyasar di RT 3. Tapi ya itu masih banyak yang belum terkondisikan. Jadi jalannya masih kebanyakan masih tanah. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan biasanya kalau hari Minggu suka gotong royong memperbaiki jalan yang rusak-rusak. Kegiatan rutin di RT 5 ada kegiatan bagi ibu-ibu, yaitu arisan setiap 1 bulan 1 kali, Mbak. Nggak tahu nggak ya. Ada satu tapi usahanya itu atau bengkel elektronik. Tapi hanya satu itu, lainnya ya cuman biasa orang tani. Ya sebagian buruh, sebagian bercocok tanam kalau musim musim istilahnya kalau rendengan, Mbak. Kalau rendengan itu cocok tanam padi sama ternak sapi. Di sini mayoritas petani, Mbak. Petani cuma petani itu ada hujan. Jadi 1 tahun itu kalau kalau beruntung itu panen 2 kali, tapi ya rata-rata cuma sekali kalau musim hujan. Kalau mata pencarian yang baku itu biasanya di sini petani semua. Terus ada sebagian ya ada warung-warung kecil, beberapa ada 3 warung kalau nggak salah. Terus ada budidaya ikan hias. Kebanyakan petani, Mbak. Ini kebanyakan petani dan ada yang itu sifatnya buruh lah, perantauan ya juga ada. Di balik setiap senyum di desa, mengalir semangat UMKM penuh hangat. Mereka bukan sekedar pelaku usaha, tapi penjaga cerita dan juga harapan. Bersama mereka, kita berbagi kisah dan impian yang tumbuh dari tanah yang sama. Perkenalkan, nama saya Edi Purnomo, usia 23 tahun. Saya di sini ternak ikan hias gapi. Misalnya ikan hias gapi itu ada spesies ikan air tawar, dan saya itu budidaya ikan gapi dari 2018 awal. Sebelum COVID, awal mulanya cuma coba-coba iseng, terus saya tekunin kok
lama-kelamaan berkembang, terus saya posting di medsos itu, alhamdulillah banyak yang tertarik. Untuk pengiriman saya paling jauh ke USA, Dubai, kayak gitu, Malaysia. Dulu ada di sini kan saya ternak ikan hias, terus dilirik dari dinas-dinas perikanan, DPRD juga ke sini, main ke sini dan melirik UMKM saya ini ikan hias, ternak ikan hias ini. Terus kalau dari segi harga mulai dari 50 sampai 100, kadang sampai 250, tergantung jenisnya dan kualitasnya. Kan disorotnya Gunung Kidul kan kalau kemarau kekurangan air, krisis air. Nah itu dari tantangan saya itu harus buktikan kalau Gunung Kidul itu ternak ikan hias bisa, walaupun kekurangan air alhamdulillah bisa untuk ikan hias cukup. Nama saya Ibu Sartini. Mulai dari usaha dari nol ya Mbak, dari tahun 2000. Dari dulu kan kalau ke pasar itu gendong tenggo ya Mbak. Jadi dia masih jalan kaki dari Mbayar sampai sini. Kalau sekarang kan udah nggak bano. Kalau usaha sendiri mandiri. Insya Allah kalau iya bisa membantu warga sekitar ya Mbak. Kalau kami kayak nggak pakai sepeda yang udah tua, kan nggak bisa pakai motor, jadi dekat kalau ke warung gitu. Dulu ibu pernah ya, tapi jualan ya sedikit-sedikit, tapi di tempat sekolahan dan ciki-ciki gitu. Kalau di rumah ya lagi pertama. Ya harapannya yang jelas untuk infrastruktur kami titik beratkan, karena kalau jalan, khususnya jalan, kalau jalan lancar nanti ya mungkin insya Allah perekonomian warga itu bisa bertambah, karena buat menjual hasil karya mungkin juga ada yang bikin mebler, kemudian batu dan sebagainya, juga ada kuliner seperti jamu kunir, asam, itu juga ada yang memproduksi tapi hanya skala kecil. Ya harapan saya ya mudah-mudahan di sini itu semakin maju, gotong royongnya kompak, kemudian harapannya lebih makmur lah, lebih enak dijangkau kayaknya, fisik pembangunan maju, diperhatikan dari pemerintah yang akhirnya untuk menunjang perekonomian warga. Harapan ya kalau bisa ya syukur makmur, cara ya rezeki apapun ya enak Mbak. Ya harapan saya ya supaya istilahnya semakin maju, rukun, guyup, biar depannya pokoknya kompak lah, bisa untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Ya, harapannya di Dusun Gupit ini, khususnya di RT 3, perkembangan ekonomi semakin membaik, infrastrukturnya semakin mewadai, sehingga masyarakat nyaman bisa hidup di Dusun Gupit, apalagi yang di RT 3 ini yang paling atas di Dusun Gupit gitu. Harapan kami terutama jalan, kalau jalan itu bisa layak untuk dilewatin, terutama ya roda 2 ataupun roda 4. Jadi harapan kami supaya perekonomian utamanya RT 4 bisa berjalan lebih cepat, lebih normal. Kalau harapan saya di RT 05, harapannya supaya warga RT 05 terutama bisa bahagia dan makmur, sejahtera. Kearifan lokal yang mulai hilang di kota masih hadir erat di desa tercinta. Kehangatan warga dan ragamnya budaya memberikan energi pada siapa saja. Alam dan manusia berjalan bersama. Dengan senyum yang selalu menyapa, sederhana namun penuh makna.